Materi selanjutnya yaitu array C++. Nah, array atau larik itu memiliki tiga tiga macam. Yang pertama satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi. Pendahuluan apa itu array satu dimensi? Array satu dimensi adalah struktur data yang menyimpan sejumlah nilai dengan tipe data yang sama dalam satu baris atau satu kolom. Diakses melalui indeks numerik yang dimulai dari 0. Nah, bagaimana cara mendeklarasikan array satu dimensi? Kita ke kodenya. Sebelum itu kita komenkan dulu ini. Lalu kita buat file baru, new item, kode. Nah, berhubung kita lagi bahas array, makanya kita kasih nama array. Seperti biasa, include iostream using namespace std main. Yang pertama, array satu dimensi. Bagaimana cara mendeklarasikan array satu dimensi? Nah, cara mendeklarasikannya itu seperti ini. Misalnya, tipe sebentar, deklarasi tipe data, nama arraynya. Nah, sini panjang array. Nah, seperti ini. Misalnya int nomor. Nah, di sini kita tentukan berapa panjangnya. Misalnya panjangnya itu 5. Sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini cara mendeklarasikannya. Atau bisa juga seperti ini aja. Nam seperti ini juga bisa. Dia jadi eh seperti ini. Seperti ini juga bisa. Sebentar. Cara menginisialisasi array satu dimensi. Inisialisasi. Nah, ini cara inisialisasinya nih. Sebentar. Nah, ini inisialisasi. Inisialisasi. Satu isi dari array angkanya itu 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya cara mengakses elemen array. Nah, misalnya nih mengakses elemen array. Cara mengakses si angka ini gimana? Misalnya kita mau akses nama nomor 2 ini. Caranya seperti ini. Angka 1 ENDL. Kita coba jalankan. Nah, 2.
Dari sini kita mengakses ini. Nah, ilustrasinya itu seperti ini. Misalnya, eh, indeks 0 itu 1, indeks 2 itu indeks 1 itu 2, indeks 2 itu 3, indeks 3 itu 4, indeks 4 itu 5. Nah, karena indeks itu mulainya dari 0, jadinya ini kan totalnya 5. Nah, ini itu kita menentukan panjang arraynya 5. Nah, jadi seperti ini. Misalnya kita mau akses nih 3 nih, indeks ketiga. Nah, sesuaikan indeks ketiga itu 4. Oke, lanjut ke ini. Oke. Oke. Operasi dasar pada array, menghitung jumlah elemen dalam array. Menghitung jumlah elemen dalam array. Menghitungnya jumlah elemen array. Count jumlah elemen angka misalnya. Size of angka dibagi size of angka 0. Terus NDL. Kita coba. Nah, jumlah elemennya benar ya. Caranya seperti ini. Size of itu untuk berapa sih ukuran dari si angka ini, array angka ini. Nah, dibagi ukuran dari angka 0 ini. Selanjutnya itu manipulasi array, menambah dan menghapus elemen. Nah, seperti ini. Sebentar kita komenkan dulu. Menambah atau menghapus elemen array. Pertama kita buat max size-nya dulu. Max misalnya nih maxnya 30. Terus kita buat in r, kita kasih nama r, terus max. Lalu ininya misalnya nih 1 2 3 4. Menambah elemen. Sebelum itu kita size-nya size R. Nah, di ini kan ada 4. Cara nambahinnya itu if size R max. Sama dengan 5. Misalnya kita berubah jadi 5 nih. Sini. Nah, terus
size plus plus else count array sudah penuh. Cara menampilkannya seperti ini, misalnya for so, nah, kita coba jalankan ya. Ada error nih. Sebentar. Error. Buffer R of size 120 bit will be overrun but 4 bytes. Oh, di sini error. Oh, salah ini. Harusnya ini size R. Kita coba. Nah, 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 jadinya elemennya itu jadi 5. Nah, kalau misalnya mau menghapus elemen dari array, kita definisikan dulu indeks delete. Misalnya indeks berapa yang mau kita delete nih, misalnya indeks kedua. Nah, indeks delete lebih besar sama dengan 0, dan indeks delete size R. For int x sama dengan 0, x size R min 1, x salah. Misalnya kita mau ini nih yang tadi, kita komenkan dulu saja R, berarti R Rx sama dengan R x plus 1. Size R min else jika tidak count indeks salah. Nah, menampilkan lagi, kita copy aja yang ini. Menampilkan, kita coba 2 3 4.
Sebentar, misalnya ini salah. Coba kita coba ulang. 1 2 3 4 5, jadi 1 2 3 4 5. Jadi 2 3 4 5. Nah, yang dihapus itu yang satu. Misalnya coba kita index delete itu, misalnya nih 3. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Nah, yang terhapus itu yang indeks awal ya. Bentar, ada kesalahan. Ini itu ini itu indeks delete. Nah, harusnya seperti ini. Coba kita coba lagi. 1 2 3 4 5, 1 2 3. Nah, udah bener nih. Jadinya kan tadi kan 1 2 3 4 5. Nah, ini kan ini indeks ketiga. Nah, indeks ketiganya kita hapus. Jadinya 1 2 3 5. Oke. Yang selanjutnya itu penggunaan array dalam yang selanjutnya itu menggabungkan dua array. Sebentar, kita ini dulu, komenkan dulu. Menggabungkan dua array. Kita ini kita pindahin aja deh. Kita copy ke bawah. Misalnya ini kita punya ini array int r2 max. Yang ini kita tidak perlu kita definisikan, sama dengan 567, misalnya 567. Terus kita ini in size r2 sama dengan 3, karena ininya kan 3 nih, menggabungkan dua. Gabung if size r plus size r2 b besar sama dengan max for int sama dengan 0. Size r plus 1 sama dengan r2 i r2 i, terus di sininya r plus sama sininya size r plus sama dengan size r2 else array gagal digabungkan. Yang menampilkan tadi ini kita copy aja nih dari sini.
12345 1234070. Salahnya itu, oh iya, ini di sini ternyata salahnya. Kita coba ulang ya. Seharusnya hasilnya 123 sampai 7. Nah, benar. Berhasil berarti. N mengga meng- selanjutnya penggunaan array dalam fungsi. Menggunakan array sebagai parameter fungsi mengembalikan array dari fungsi. Oke, kita coba ya. Seperti biasa kita komenkan dulu aja. Kita buat dulu void-nya. Void print. Misalnya ya, print array in size. I plus plus Cout Cout R I. Nah, ENDL nya kita taruh sini aja. Kita definisikan dulu konstanta int max. Misalnya maxnya 20. int misalnya kita mau 1 sampai 3 4 5 6 7 8. Nah, 8 aja. Nah, size-nya ya size P8. Nah, kita panggil fungsi print 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 array. Ini di arraynya yang mana? Max, koma, sama size-nya. Size. Oh, nggak usah pakai max. Nah, seperti ini. Kita coba. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, selanjutnya itu mengembalikan array dari fungsi. Kita buat dulu juga fungsinya, misalnya int create array ini size, misalnya size, terus new array sama dengan copy ini aja, tapi ininya kita rubah yaitu new sama dengan i plus 1. Selanjutnya ini return new array. Cara pemanggilannya yaitu
sama dengan create array. Terus bentar kita deklarasikan dulu size sama dengan misalnya 5. Nah, size ao. Nah, untuk menampilkannya tadi mana? Ini kayaknya. Kita coba. Nah, 1 2 3 4 5. Kan kita kan mendefinisikan size-nya 5. Misalnya kita definisikan size-nya 10 nih. Kita coba lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, oke. Clear and kita komen lagi aja dulu. Lalu oke, ini udah. Nah, selanjutnya array 2 dimensi. Apa itu array 2 dimensi? Array 2 dimensi adalah struktur data dalam pemrograman yang digunakan untuk menyimpan elemen-elemen dalam bentuk tabel 2 dimensi atau matriks. Dalam array 2 dimensi, data disusun dalam baris dan kolom, dan setiap elemen dapat diakses menggunakan 2 indeks, satu untuk baris dan satu untuk kolom. Array 2 dimensi digunakan untuk merepresentasikan struktur data yang memiliki hubungan lebih kompleks atau untuk menyimpan data dalam bentuk tabel. Nah, cara mendeklarasikan array 2 dimensi. Oke, kita buat dulu. Array 2 dimensi. Deklarasikannya seperti kan kalau ini kan begini. Nah, kalau 2 dimensi itu misalnya nah, misalnya ini 2. Nah, selanjutnya 2 baris dan 3 kolom. Sebentar. Nama variabel, terus panjang baris, terus panjang kolom. Nah, seperti ini. Deklarasi. Selanjutnya cara menginisialisasi array 2 dimensi. Nah, inisialisasi seperti ini. Saltik 2 3 sama dengan misalnya nih 1,2 sebentar, koma 4,5,6. Oh, salah sebentar. Sebentar. 5. Sabar, kita benerin dulu. Nah, misalnya ini 3 kali 3 aja deh. 3 kali 3 biar mudah. 4,5,6. Nah, koma misalnya 7,8,9. Nah, tadi kurang itu ternyata integer.
Supaya mudah bacanya mungkin seperti ini aja. Nah, seperti ini supaya mudah membacanya. Selanjutnya, mengakses elemen array 2 dimensi. Cara mengaksesnya. Nah, misalnya nih, kita mau baris per dua dah, misal kita mau nampilin baris ke ini. Berarti kita ketik satu dua satu dua. Mengakses array. Kita coba. Redefinisi. Oh, salah. Tik tak tak ini. Nah, 6. Oh, salah. Oh ya, dia kan dimulai dari 0. 0. Hasilnya 3. 3. Nah, jadinya itu baris per baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Nah, untuk kolomnya, kolom 1 itu 1, kolom 0 itu 1, kolom 1, kolom indeks 1 itu 2, kolom indeks 2 itu 3. Kita copy aja biar mudah. Kita ubah 4, 5, 7, 8. Salah. Nah, kalau tidak percaya misalnya kita coba nih baris kedua. Nah, ini kan baris nih, baris. Sebentar. Baris kolom. Nah, ini baris kedua, kolom kolom ketiga. Nah, ini indeks ketiga itu ini. Kita coba ya. Hasilnya pasti 6. Nah, benar kan? Sesuai kan? Nah, seperti itu ya. Cara mengakses elemen array 2 dimensi. Menghitung jumlah baris dan kolom. Gimana caranya menghitung? Caranya seperti menghitung, sebentar. Menghitung jumlah array. Seperti biasa, ini kita komenkan dulu aja. Count jumlah array tag. Nah, dari sini size of, kayak tadi, size of tag, terus dibagi size of tag 0, 0. Jangan lupa juga NDL. Nah, coba 9. Ya, totalnya kan 9 tuh. 1 2 3 4 5 7 9. Kalau kalau mudahnya itu 3 kali 3.
Nah, cara yang paling mudah 3 kali 3. Nah, jadinya totalnya itu 9 jumlahnya. Benar. Manipulasi array dua dimensi. Menambah dan menghapus baris atau kolom. Kita copy aja. Ini kita komenin dulu aja. Menambah dan menghapus baris atau kolom. Pertama-tama kita definisikan dulu max ininya. Max baris. Max kolom. Nah, ininya kita copy aja yang ini. Misalnya kita kasih nama oh 3 kali 3 aja deh, menyesuaikan ininya. Nah, kalau sudah baris sama dengan 3, ini kolom sama dengan 3, menambah elemen baris new baris new kolom. Oh, ini kita ganti dulu max 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 baris salah max kolom new baris new kolom sama dengan new 3 baris atau kolom salah. Nah, menampilkannya ini menampilkan is for int sama dengan d ininya kolom.
en. Nah, endel-nya taruh sini aja. Kita coba. 1 2 3 4 5 6 7 8 10. Nih, ini yang barunya. Misalnya, oh, misalnya nih satu neo barisnya kita coba ya. Eh, nah dia menambahkan sesuai ini, sesuai neo baris dan neo kolomnya ini. Ini kan indeks kedua. Nah ini indeks ketiga, jadinya sesuai dia jadinya nih neo v. Mengubah eh, angkanya. Selanjutnya itu mana? Menghapus baris atau kolom. Menghapus elemen. Kita definisikan dulu yang mana yang mau kita hapus. Delete baris misalnya. Salah. Delete baris baris dan delete kolom, delete kolom dan delete kolom. Rada panjang ya kalau 2 dimensi. Kita bisa menggunakan ini tapi kita harus rubah-rubahnya dulu. Kita rubah-rubah dulu. Ini kita ubah sini ini baris benar. Ini kita rubah jadi, nah ya ini kita rubah toe terus ij sama dengan toe i plus 1 j. Kita nggak perlu pakai ini, terus kita tambahin baris min lalu jika else kita copy aja yang ini. Ya, ini juga kita copy karena sama aja menampilkan juga. Kita coba, let's go.
Yang kita hapus itu deret baris 1, 2, 3. Jadi yang hilang itu berapa? 5, 10, 7. Sebentar, coba kita ubah-ubah. Fungsi deret baris ini tuh menunjukkan untuk baris yang akan dihapus dan kolom yang akan dihapus. Misalnya, ini 0 ya, 0, 0. Kita coba. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 7, 8, 9. Nah, yang terhapus itu 1, 2, 3. Ya, jadinya yang terhapus itu yang baris 1 semuanya kehapus. Oke, selanjutnya. Nah, array 3 dimensi. Array 3 dimensi adalah struktur data dalam pemrograman yang digunakan untuk menyimpan elemen-elemen dalam 3 dimensi atau 3 tingkat hierarki. Dalam array 3 dimensi, elemen-elemen disusun dalam bentuk kubus atau balok atau blok 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, cara mendeklarasikan array 3 dimensi. Oke, kita komen-komenkan dulu. Nanti saja array 3 dimensi. Kita skip dulu aja ya untuk komen-komen ini. Ya udah, kita komen-komen ini. Nah, caranya itu gimana? Seperti ini, tipe data, namanya, terus ini tinggi, baris, kolom. Nah, ini kayak 2 dimensi tapi ini ditambahin tinggi, tinggi ini. Nah, cara deklarasinya itu gimana? Misalnya balok 2, tingginya 2, baris 3, 4. Nah, seperti ini deklarasi. Selanjutnya, menginisialisasi array 3 dimensi. Inisialisasi. Kita copy. Misalnya ini kubus deh. Kubus sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus sebar koma ini 10, misalnya 10, 11, 12, koma 13, 14, 15, koma 16, 17, 18. Nah, seperti ini cara inisialisasinya. Sedikit ribet ya, coba kita buat supaya mudah dibacanya. Coba kita buat. Nah, seperti ini ya. Tingginya itu 2 nih. 2, ada 2 ini. Terus barisnya ada 3. Barisnya ada 3. Oh, sebentar. Kolomnya. Kolomnya ada 4.
Nah, seperti ini. Menginisialisasi. Sebentar. Ini kita. Nah, sangat biar enak aja dilihatnya. Bisa dilihat itu tingginya itu tinggi 2, barisnya ada 3, kolomnya ada 4. Nah, cara mengakses elemen array 3 dimensi. Nah, misalnya nih, kita mau ngakses yang mana ya? Coba akses elemen, misalnya elemen ke berapa nih? Eh, ke 2, ininya baris ke 3, kolomnya ke 2. Kubus 1, 2, 1. Nah, kira-kira berapa nih yang bakal tampil kalau kita coba analisa? Ini kan 1 itu berarti indeks 2. Nah, baris ini baris yang kedua itu berarti ini ketiga. Nah, kalau nggak salah bakal muncul 17. Kita coba. Nah, bener ya. Seperti itu. Baris kolom. Selanjutnya menghitung jumlah dimensi. Gimana cara ngitungnya ya? Kita copy aja yang dari sebelumnya. Misalnya yang mana tadi? Misalnya dari ini deh, array 1 dimensi kita copy aja. Ini kita komenin dulu deh. Ini kita rubah jadi apa tuh? Kubus. Nah, ini juga kita ubah, jangan lupa kubus jadi 0, 0, 0 sesuai 3 dimensi jumlah elemen kubus. Kita coba. Ada 24 karena 2 kali 3 6, 6 kali 4 24. Nah, seperti itu. Ini menghitung jumlah elemen. Selanjutnya manipulasi array 3 dimensi, menambah dan menghapus elemen dalam 1 dimensi. Kita copy aja dulu. Menambah elemen. Menambah elemen atau hampir mirip seperti 2 dimensi caranya. Kita ini dulu definisikan maksnya dulu. Kita copy aja biar cepat. Lalu nah, kan kita udah punya ini, kita nggak usah ubah-ubah lagi dah. Lalu mm, dimensinya kita dim 1 sama dengan 2, dim 2 sama dengan 3, dim 3 sama dengan 4. Nah, di sini nih caranya nambah int new value barunya itu berapa, misalnya berapa, 29 deh. Terus int new dim 1 misalnya itu 1. Kita copy lagi aja.
lalu INT dim 2, INT dim 3, misalnya nih 1 1 2 3. Terus if neodim 1 dari max dim 1 dan neodim 2 max dim 2 dan neodim neodim dim 3 max dim 3. Nah ininya tuh titowe neodim neodim 1 neodim 2 neodim 3 sama dengan neo value. Sebentar apa? Oh, kubus. Nah, menampilkannya itu seperti ini, array 2 dimensi. Kita ubah-ubah aja. Kita tambahin yaitu k. For int k sama dengan 0, k ini dim 3 k plus plus. Terus ini berarti ini dim 1, ini dim 2. Nah, code yang ini kita seret ke sini aja. Di situ endel yang ini kita copy juga di sini. Jadi ini kubus ijk. Habis itu kita coba jalanin. Jumlah elemen kubus. Nah, 1 2 3 1. Nah, yang dirubah itu 29. Yang kita ubah itu indeks kedua, baris ketiga, nah kolom keempat. Nah jadi ini indeksnya ke ini kan tingginya ini kan 1, ini 2, ini kan berarti 2. Terus baris ketiga ya baris ketiga 1 2 3. Nah ininya kolom keempat, kolom terakhir. Kita enter. Nah, menggabungkan dua array 3 dimensi. Menghapus elemennya belum. Menghapus elemen dulu. Menghapus elemen. Saya percepat aja ya. Udah selesai nulis. Kita udah selesai ngetik. Nah, yang kita pengen hapus itu tinggi pertama, terus baris kedua, kolom ketiga. Nah, kita coba ya. Satu dua tiga.
Terus ditampilkan nih, menampilkan array 3 dimensi setelah penghapusan. Materi selanjutnya itu menggabungkan sekedar mau memperjelas sedikit ya. Ini itu dia akan menghapus delete dim satu itu kan yang ke nol, apa namanya, tinggi ke nol, itu tinggi ke nol berarti satu, yang ini kan itu baris baris ke satu itu berarti baris kedua, yang ini kolom ke tiga. Nah maka elemennya akan dihapus itu pada posisi 0,1,2 itu seperti ini, 0 1 2. Oke, kita bakal lanjut ke menggabungkan dua array 3 dimensi. Nah, cara menggabungkannya itu misalnya kita punya, kita copy aja deh yang ini sebentar. Kita copy ini aja deh biar cepet. Copy, lalu kubus juga kita copy aja biar cepet. Ini lalu misalnya nih kubus yang kedua dah kita ganti namanya aja jadi kubus kedua, terus datanya kita ubah sedikit, kubus 2 2 3 4 5. Nah itu aja lagi yang kita hapus. Lalu kita buat int nya, misalnya nih int gabungan, berarti gabungan itu max dim 1 dikali 2, lalu max max dim 2 max dim 3. Ini tuh hasil gabungan. Nah kita perlu menyalin elemen dari kubus ke kubus, dari kubus 2 ke kubus. Nah kita copy aja deh yang ini for-nya. Kita copy for-nya, ini kita tambahin kata max, copy. Nah pada sini itu kita kan nggak mau menampilkan, kita hapus aja. Ini juga kita kan nggak mau menampilkan, kita hapus terlalu. Nah di sini itu berarti gabungan i j k sama dengan kubus 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 i j k. Nah seperti itu. Terus ini menyalin elemen dari, oh ini menyalin elemen dari kubus ke gabungan maksud saya. Nah lalu kita copy lagi aja, menyalin kubus 2 ke gabungan. Nah berarti ini kubus 2, tinggal tambahin itu aja. Lalu menampilkan kita copy aja lagi berarti.
Ini kita copy, eh, menampilkan array 3 dimensi gabungan. Ini kita copy max. Ini kita ubah jadi kali 2. Nah, kita coba ya. Ada error sebentar. Oh, dia nggak bisa multiple. Sebentar. Berarti ini kita tambahin ini aja deh. Nah, jadinya kita ubah dulu. Begini. Tambah. Lalu ini. Sedikit berubah, sedikit ubah supaya nggak error. Kita coba jalankan ulang. Wih, masih ada error di bagian. Oh, ini nggak boleh sama. Berarti kita kasih apa? Balok dah, misal balok. Oh, ini balok berarti kita copy si ini berarti ini. Nah, terus mana lagi? Nah, coba kita jalanin dah kali ini. Semoga benar. Apalah. Redefinisi. Oh, balok juga udah ada. Balok 2 deh kalau gitu. Kita copy, jangan lupa ini dihapus juga. Mana ini balok 2. Nah, balok 2 seharusnya benar. Oh, ada kesalahan nih. Sebentar, ada kesalahan. Ternyata itu salahnya di sini. Kurang max dim 1. Kita coba jalankan. Nah, sudah benar ya. Ini kan ini yang arah yang pertama. Nah, digabungkan sama ini. Nah, jadi begini. Balok 2 sama kubus 2 digabungkan. Nah, seperti itu. Nah, mungkin sekian ya penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang salah mohon dikoreksi ya. Karena saya juga masih belajar. Cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.